langsung saya mulai penjelasan materinya. Untuk PowerPoint-nya nanti akan saya bagikan setelah penjelasan bakteri ini semua selesai, artinya nanti setelah penjelasan eubakteria di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk kali ini ya barangkali ada hal yang ingin dipelajari kembali, nanti silakan bisa melihat hasil record pelajaran tambahan hari ini. Nanti saya upload untuk recordnya di YouTube, bisa kalian pelajari jika ingin mempelajari ulang. Terkait dengan bakteri itu sendiri, yang perlu dipahami bersama ada peta konsep yang akan kita pahami bersama ya. Jadi bakteri itu merupakan sel prokariotik ya. Prokariotik artinya prokariotik secara sederhananya sel yang tidak memiliki membran inti ya. Terkait dengan organel-organel sel itu nanti lebih jelasnya akan dipelajari kalian di kelas 11. Tetapi secara gambarannya adalah jenis sel itu ada dua, prokariotik dan eukariotik ya. Kalau sel prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti atau bisa dibilang tidak mempunyai pembungkus nukleusnya ya. Jadi tidak punya pembungkus nukleus, sedangkan eukariotik itu memiliki. Contoh organisme yang termasuk dalam eukariotik ya kita manusia itu komponennya dari sel eukariotik. Jadi nukleusnya terbungkus oleh suatu membran terpisah dengan organel sel yang lainnya. Sedangkan prokariotik dia tidak ada pembungkusnya. Jadi peta konsepnya adalah terbagi seperti ini, ada Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Cyanobacteria ini dia juga bisa masuk ke nanti pada kingdom berikutnya yaitu Protista. Tetapi nanti yang akan kita bahas, ini tidak akan kita bahas Archaebacteria dan Eubacteria. Tetapi penjelasan pada hari ini akan saya jelaskan tentang Archaebacteria. Jenis-jenisnya apa saja, terus bagaimana cara berkembang biaknya, dan peran apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari jenis-jenis Archaebacteria. Itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum lanjut mengenai Archaebacteria, ada perbedaan antara Archaebacteria dengan Eubacteria. Perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria bisa kalian lihat dalam tampilan ini. Kalau dilihat dari nukleus, semuanya sama, prokariotik. Nah, pada dinding sel, komponen penyusun dinding sel Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan ya. Jadi komponen penyusun Archaebacteria ini tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria dia tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan itu sendiri merupakan senyawa gabungan antara gula dengan protein ya, gula dengan protein. Kemudian dilihat dari komponen membran lipidnya, Archaebacteria ini memiliki beberapa hidrokarbon yang bercabang, sedangkan Eubacteria tidak. Berikutnya dilihat dari enzimnya. RNA polimerase itu adalah enzim.
Kalau Archaebacteria dia memiliki beberapa jenis enzim, sedangkan Eubacteria hanya memiliki satu jenis. Kemudian dilihat dari intronnya. Intron itu bagian gen yang bukan untuk pengkodean. Nah, terkait pengkodean pada gen ini nanti dipelajari di kelas 12 ketika nanti kalian mempelajari bagaimana organisme itu membuat protein, ya, membuat mensintesis protein di dalam tubuh. Nah, itu nanti di situ akan dibahas ada intron, ada ekson. Kemudian berikutnya respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol. Kalau streptomycin ini umumnya obat antibiotik untuk melawan bakteri pada khususnya tuberkulosis. Tahu tuberkulosis ya? Flo tahu tuberkulosis ya, Flo? Pernah dengar bakteri tuberkulosis? Tahu, Pak. Yang menyebabkan penyakit apa? Lupa, Pak. Menyebabkan penyakit TBC ya. Jadi ciri khas dari manusia yang mengalami menderita TBC di paru-parunya ketika dilakukan ronsen atau CT scan nanti akan ada bintik-bintik putih. Nah, itu identik infeksi dari bakteri tuberkulosis. Nah, nanti diobati dengan ini, streptomycin. Sedangkan chloramphenicol ini umumnya digunakan untuk menghambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri Salmonella typhi atau yang menyebabkan penyakit tipes ya. Respon terhadap antibiotik ini kalau Archaebacteria dia pertumbuhannya tidak terhambat, sedangkan Eubacteria pertumbuhannya terhambat. Karena antibiotik streptomycin dan chloramphenicol ini yaitu tadi dia kan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri tuberkulosis dan Salmonella typhi. Nah, tuberkulosis dan Salmonella typhi itu masuk ke jenis Eubacteria. Makanya pertumbuhannya akan terhambat. Ini terkait dengan perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini pada umumnya dia menempati lingkungan yang ekstrim. Artinya habitat tinggalnya mereka tidak pada tempat yang umum. Ya, tempat-tempat yang ekstrim lah, seperti kawah, terus kemudian laut dengan salinitas yang tinggi. Archaebacteria ini juga disebut sebagai bakteri purba. Mengapa disebut sebagai bakteri purba? Karena Archaebacteria ini merupakan organisme tertua yang hidup di bumi saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Archaebacteria ini merupakan organisme yang sudah lama sekali. Ada 3 jenis Archaebacteria. Yang pertama, metanogen. Ini adalah organisme yang metabolisme energi gasnya nanti akan membentuk gas metana. Gas metana. Ini hidup di area lumpur dan rawa. Metanogen ini merupakan bakteri anaerob yang paling strict. Artinya anaerob adalah dia tidak mentolerir keberadaan oksigen. Jadi jika ada oksigen di habitatnya, itu akan menghambat kelangsungan hidup bakteri metanogen ini. Ya. Jadi dia paling strict, jadi dia anti adanya oksigen. Anaerob tidak membutuhkan oksigen.
Kemudian jenis Archaebacteria yang kedua ada halofil. Untuk Archaebacteria halofil ini hidup di tempat salinitas yang tinggi. Yang dimaksud salinitas yang tinggi adalah tingkat keasinannya paling tinggi. Jadi dia berada di lautan dengan keasinan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah jenis termofil. Organisme ini bertahan hidup di lingkungan panas, ya seperti kawah, gunung berapi. Oke, ada pertanyaan nih kayaknya. Oh, oke, ya. Tak kira ada pertanyaan. Oke. Ya. Jadi Archaebacteria ini terbagi menjadi 3 jenis, metanogen, halofil, dan termofil. Mungkin di antara kalian adakah yang pernah mendengar gas metana? Adakah yang pernah mendengar gas metana? Clarissa pernah dengar istilah gas metana enggak? Enggak, Pak. Masa nggak pernah? Serius baru dengarnya ini? Iya. Oh, oke. Tapi tahu kotoran sapi kan? Tahu, Pak. Nah, biasanya kotoran sapi yang ada di peternakan sapi itu ya. Sekarang pada saat ini banyak peternak-peternak yang memanfaatkan kotoran hewan tersebut. Artinya kotoran sapi itu akan dikumpulkan, terus kemudian akan dimasukkan ke suatu tempat yang ditutup rapat. Ya, yang ditutup rapat seperti dipendam. Nah, nanti ketika itu sudah terkumpul dan dipendam, nah gas metana inilah yang dihasilkan akibat dari metabolisme dari bakteri metanogen. Sehingga sekarang banyak manfaatnya digunakan sebagai biogas, sebagai pengganti ini bahan bakar alternatif kompor. Jadi kalau mau masak pakai gas hasil dari metabolismenya metanogen itu dari kotoran hewan. Itu. Pernah dengar ya istilah itu ya, biogas dari kotoran hewan ya ini akibat dari ini aktivitas metabolismenya metanogen itu ya. Oke, itu terkait dengan jenis Archaebacteria. Nah, ini ada tampilan dari halofil ekstrim ya, bakteri halofil ekstrim. Jadi gambar yang saya tampilkan ini warna dari kolam yang menguapkan air laut di ujung Teluk San Francisco ini merupakan hasil dari metabolisme bakteri halofil ya. Menjadi warna kemerahan ya, ini membentuk warna kemerahan, yaitu akibat dari ini penyerapan cahaya oleh bakteri halofil di Teluk San Francisco. Nah, pada Teluk San Francisco ini memang wilayah ini digunakan sebagai tempat produksi garam komersial. Artinya salinitasnya cukup tinggi, maka dari itu sesuai dengan kebutuhan atau habitatnya bakteri halofil. Dan berikutnya adalah termofil ekstrim. Ini bakteri Sulfolobus hidup di mata air sulfur di Yellowstone National Park. Mungkin kalau kalian pernah menonton film 2012 ya, film yang katanya film kiamat, Yellowstone itu adalah tempat yang menjadi salah satu tempat yang menjadi setting film tersebut ya.
ini. Jadi bakteri termofil ini tinggal di habitat seperti ini dengan kondisi yang sangat panas. Kondisi optimum untuk metabolisme bakteri termofil itu pada rentan suhu 60-80 derajat Celcius. Jadi mereka bisa hidup tinggal di daerah-daerah yang ekstrim. Maka dari itu kenapa Archaebacteria itu merupakan organisme tertua di bumi, karena yaitu tadi tempat tinggalnya mereka di tempat-tempat yang ekstrim seperti rawa dan lumpur, kemudian suhu panas dan salinitas yang tinggi. Ya, jadi ada 3 jenis Archaebacteria. Yang pertama metanogen, yang kedua halofil, yang ketiga termofil. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana cara berkembang biaknya Archaebacteria atau reproduksinya, Archaebacteria ini bereproduksi secara aseksual, artinya tidak ada gabungan antara sel jantan dan sel betina, tidak ada. Jadi semua reproduksi atau perkembangbiaknya dilakukan secara aseksual. Ada beberapa jenis reproduksi yang dilakukan oleh Archaebacteria. Yang pertama, pembelahan biner. Yang dimaksud pembelahan biner di sini adalah di mana sel induk itu nantinya akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik. Jadi gambaran sederhananya ada 1 sel bakteri, terus kemudian dia membelah diri menjadi 2 sel anak yang di dalamnya itu masing-masing sudah terdapat nukleus yang sama dengan induknya. Ya. Jadi masing-masing hasil pembelahan itu anakannya sudah mempunyai materi genetik yang sama dengan induknya atau ibunya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada fragmentasi. Nah, reproduksi dengan cara fragmentasi ini di mana potongan-potongan sel itu akan pecah dan kemudian potongan tersebut akan membentuk sel yang baru. Akan membentuk sel yang baru menjadi individu. Secara sederhananya gini, fragmentasi juga dilakukan oleh cacing ya. Kalau kalian melihat cacing tanah, dia akan memotong bagiannya, kemudian bagiannya itu akan tumbuh menjadi bagian yang belum ada hingga utuh, sehingga akhirnya menjadi satu individu yang baru. Nah, ini yang dimaksud reproduksi dengan cara fragmentasi adalah seperti itu. Jadi, di mana potongan-potongan dari selnya akan terlepas, kemudian potongan itu akan membentuk bagian yang belum ada untuk melengkapi. Setelah bagian sel yang terpotong sudah lengkap, bagian yang belum ada akhirnya bisa menjadi individu atau membentuk sel yang baru. Itu fragmentasi, jadi berawal dari potongan-potongan. Kemudian berikutnya pembentukan tunas. Nah, reproduksi dengan pembentukan tunas ini dia akan membentuk tunas kecil yang serupa dengan induk. Nah, ketika tunas kecil ini sudah terbentuk, nantinya dari tunas ini dia akan berkembang menjadi individu yang baru. Jadi ini merupakan beberapa cara reproduksi atau cara perkembangbiakan dari Archaebacteria. Nah, terakhir ini kita akan melihat peranan Archaebacteria bagi kehidupan manusia.
Bisa kalian lihat dalam tampilan berikut, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh Archaebacteria bagi kehidupan manusia. Yang pertama, enzim tadi, RNA polimerase yang di awal ya, itu dapat meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH yang tinggi. pH yang tinggi berarti di atas 7 ke atas itu adalah pH yang tinggi ya. Dikatakan pH yang tinggi. Berarti dalam kondisi basah. Kemudian yang kedua, dalam industri makanan, ini digunakan untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin. Ya, ini dextrin. Berikutnya, Archaebacteria juga dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak. Dan terakhir, sebagai penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif. Ya, ini yang dilakukan oleh metanogen tadi ya, menghasilkan gas bio atau biogas sebagai bahan bakar alternatif. Oke, terkait penjelasan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika ada hal yang kurang jelas mungkin. Adakah hal yang ingin ditanyakan? Terkait dengan dextrin, dextrin ini dimanfaatkan untuk pengental ya, sebagai pengental pada bahan makanan dan juga sebagai pengawet. Ini bisa kalian temukan kalau kalian membeli makanan kemasan seperti yogurt, permen, puding. Kalau kalian lihat pada kandungannya itu nanti akan ditemukan ada namanya maltodextrin. Nah, itu komponennya ini ya, maltodextrin. Jadi sebagai bahan pengental dan pengawet pada bahan makanan. Silakan, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Pada bagian mana mungkin yang dirasa masih belum jelas mungkin. Jadi saya ulangi lagi, Archaebacteria ini merupakan organisme tertua di muka bumi karena habitatnya pada lingkungan yang ekstrim ya. Ada 3 jenis Archaebacteria, metanogen, halofil, dan termofil. Ketiganya dibedakan karena habitatnya ya, disesuaikan dengan habitatnya. Metanogen itu berada di habitat rawa atau lumpur yang dia tidak mentolerir adanya oksigen karena dia merupakan bakteri anaerob. Ya, ini merupakan bakteri anaerob, bakteri yang tidak suka oksigen. Beda ya, kalau manusia tidak ada oksigen, ya organ di dalam tubuhnya akan terganggu. Kira-kira tidak ada hal yang ingin ditanyakan? Mungkin dari... Pak, mau tanya boleh? Oke, silakan Flo, gimana? Kalau halofil kan bisa nyebabin laut berubah warna kan, Pak? Ya, Kalau airnya kena badan atau kesentuh bahaya nggak? kalau pada tampilan yang saya tampilkan tadi, yang di ujung mana tadi, San Francisco yang pada gambar itu ya, itu tidak berbahaya, tidak berbahaya, Flo.
Oh Karena iya, makasih Pak. bakteri halofil itu sendiri yang saya contohkan tadi, ya, itu adalah bakteri yang menyerap cahaya. Jadi perubahan warna yang terjadi, saya tampilkan ya mungkin ya, supaya ada bayangan ya ini. Ya, jadi warna merah ini akibat penyerapan cahaya oleh pigmen yang dimiliki oleh bakteri Bakteriorodopsin, ya. Jadi bakteriorodopsin itu dia memiliki pigmen yang bisa menyerap cahaya matahari dan membuat warna laut menjadi merah. Jadi merah ini merupakan hasil dari bakteriorodopsin yang menyerap cahaya matahari. Jadi hasil dari penyerapan, bisa dikatakan ini merupakan fotosintesis sederhana, secara sederhana oleh yang dilakukan oleh Archaebacteria. Karena dia memiliki pigmen itu yang bisa digunakan. Kalau pada tumbuhan kan punya klorofil, ya kan, pigmen hijau. Nah, bakteri halofil ini dia memiliki pigmen dengan hasilnya nantinya akan berwarna merah seperti ini. Jadi hasil dari penyerapan cahaya. Jadi cahaya matahari, energi cahaya diubah menjadi energi kimiawi dan hasil visualnya adalah seperti ini. Itu ada lagi mungkin? Silakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, ataukah penjelasannya cukup jelas terkait Archaebacteria, bakteri purba ya, saya sebut ini bakteri purba karena dia bakteri atau organisme tertua di muka bumi. Dari Clarissa, Kristo, ataukah sudah cukup jelas? David, Dian. Jelas Pak. Jelas, Pak. Yang lainnya? Jelas Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Ada hal yang masih mungkin penasaran atau malah bingung? Antara penasaran dan bingung. Tidak ada hal yang ditanyakan lagi? Baik, jika dirasa penjelasan materi hari ini dari saya sudah cukup jelas, untuk tambahan hari ini saya cukupkan. Oke, gimana? Pak. Iya. Ini diupload ke... Gimana? Soalnya tadi sempat telat masuk, Pak. Gimana? Alicia atau Jennifer? Ini nanti di-upload ke YouTube nggak, Pak? Di PPT apa di-share di Classroom? Kalau recordnya itu nanti saya upload ke YouTube. Cuman kalau PowerPoint-nya baru saya share nanti setelah penjelasan yang satunya lagi. Kan ini kita baru membahas tentang Archaebacteria. Nah, nanti masih ada Eubacteria. Itu saya jelaskan di pertemuan berikutnya minggu depan. Nah, nanti setelah Eubacteria supaya... Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Supaya jadi satu, supaya tidak nanti terlalu banyak file. Mempermudah kalian juga nanti untuk belajar. Baik, kalau misalkan tidak ada hal yang ingin ditanyakan lagi, pelajaran tambahan biologi kali ini saya cukupkan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Kembali kasih.
Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.